Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, ke pasar unggas belinya itik. Paling enak kalau dimasak sambal lado. Selamat datang Bapak Ibu yang tampan dan cantik. Terima kasih berkenan hadir di KPPN Metro. Yang terhormat Kepala KPPN Metro, yang kami hormati para tamu undangan, Kepala BPKAD Kota Metro dan jajaran, yang kami hormati Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Tengah dan jajaran, Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Timur dan jajaran, yang kami hormati Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur, yang kami hormati Kepala Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Kepala Seksi Bank KPPN Metro, dan yang berbahagia para tamu undangan, kepala desa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat datang di kegiatan Fokus Group Discussion penyaluran dana transfer wilayah KPPN Metro untuk tahun 2023. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan, karena atas berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Sekali lagi, selamat datang pada kegiatan Fokus Group Discussion tentang penyaluran dana transfer ke daerah lingkup wilayah KPPN Metro untuk tahun anggaran 2023. Izinkan saya pembawa acara akan membacakan rangkaian kegiatan kita pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa, selanjutnya sambutan Kepala KPPN Metro, lalu penyampaian materi oleh Kepala Seksi Bank, penandatanganan fakta integritas, penyampaian penghargaan dari KPPN Metro, dan penutup disertai dengan foto bersama. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, marilah bersama-sama kita buka kegiatan kita pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki kegiatan kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih hadirin, disilakan duduk kembali.
Bapak Ibu semuanya, mengawali kegiatan pagi ini agar berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ma'ruf Firdaus. Kepada Bapak Ma'ruf, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di kegiatan kita hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Islam, untuk yang beragama lain dipersilahkan menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afini amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadrat-Mu ya Allah, karena atas limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan forum grup discussion transfer ke daerah lingkup KPPN Metro tahun anggaran 2023. Semoga kegiatan yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami kemudahan dan kelancaran selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkan keluarga kami, dan mudahkan segala urusan kami, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan, semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat, memperkuat tali silaturahim, meningkatkan kinerja dan sinergi kami, serta menjadi catatan amal ibadah bagi kami. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga apa yang kita panjatkan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita diberi kelancaran hingga akhir acara dan membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala KPPN Metro. Kepada Bapak Tejo Prakosa, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala kami dari KPPN Metro bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di siang hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati para kepala BKD di lingkup wilayah kerja KPPN Metro. Dari Kota Metro ada Pak Zul dan Pak Edwin dari Lampung Tengah dan Pak Sukris Lampung Timur. Terima kasih sudah berkenan hadir di KPPN Metro. Yang kami hormati juga Bapak Ibu sekalian dari Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, semuanya. Terima kasih sudah hadir di KPPN Metro ya. Yang kami hormati juga tim KPPN dari Bu Ellen dan teman-teman semuanya ya yang sudah menyelenggarakan acara pada hari ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk acara kita pada kesempatan kali ini, pada intinya adalah salah satu upaya kami dari KPPN Metro untuk bersinergi bersama di tahun 2023. Ini ada peningkatan dari tahun 2022 yaitu di tahun 2023 ini semua dana transfer nanti melalui KPPN setempat, terutama di KPPN Metro ya untuk 3 kabupaten kota. Iya. Kalau sebelumnya yang melalui KPPN Metro itu adalah dana fisik, dana desa, kemudian dana BOS ya, bantuan operasional pendidikan.
Nah, ini untuk yang selanjutnya semuanya adalah melalui KPPS tempat yaitu di Metro. Seperti dana alokasi umum, kemudian juga dana bagi hasil, DID dan sebagainya nanti akan melalui KPPN Metro. Nah, kalau sebelumnya semuanya sih sebetulnya juga melalui KPPN juga, tetapi KPPN di Jakarta ya, semuanya di KPPN Jakarta. Nah, semua yang namanya pengeluaran negara itu melalui KPPN. Nah, untuk yang tahun 2023 untuk perkembangannya jadi semuanya melalui KPPN setempat. Nah, namun secara persyaratannya masih tetap sama misalnya ya, yang disampaikan ke Ditjen Perimbangan yaitu masih seperti biasa. Nah, yang masih melalui verifikasi dari KPPN Metro ya tetap ada 2 tadi yaitu dana fisik dan dana desa. Untuk yang lain-lainnya kita dari KPPN Metro penyalurannya berdasarkan adanya perintah salur yaitu perintah salur muncul di aplikasi. Dari Ditjen Perimbangan melakukan perintah salur apabila persyaratan sudah lengkap, seperti DAU itu ada perintah salurnya mungkin 3 hari kerja sebelum tanggal 1 misalnya. Jadi kami akan terima perintah salur dan menyalurkan. Jadi kami akan menerbitkan SP2D-nya kepada pemerintah kabupaten kota. Pas di biasanya 3 hari kerja sebelum tanggal 1 kita sudah terima perintahnya. Kalau belum terima perintahnya berarti mungkin ada sesuatu yang belum dilengkapi oleh ke pusatnya, Ditjen Perimbangan. Nah, di setiap bulan itu selalu ada beberapa kabupaten yang memang belum ada perintah salur. Tapi untuk di kita, untuk lingkup Metro, alhamdulillah semuanya selalu ada perintah salurnya. Jadi insya Allah lancar semuanya ya di terkait DAU yang selama ini selalu ditunggu tiap bulan karena terkait dengan gaji ya tanggal 1 Bapak sekalian. Tapi ada beberapa kabupaten mungkin di tempat lain itu ada sekitar berapa atau banyak itu yang masih biasanya nanti nunggu. Biasanya ada perintah salurnya di tahap 2 misalnya, apa istilahnya, tahap kedua misalnya di pertengahan bulan atau di minggu ketiga itu baru ada itu ya mungkin itu ada persyaratan yang belum dilengkapi ke Ditjen Perimbangan Keuangan. Nah, itu yang pertama jalan dan untuk di tahun 2023 ya ini ya mudah-mudahan ini kita ya bisa lebih bersinergi lagi ya. Terutama yang mungkin yang selalu menjadi istilahnya deadline ya Bapak sekalian biasanya dak fisik ya, dak fisik kemudian dana desa. Kalau yang punya dana desa, kebetulan yang nggak punya dana desa adalah di Metro ya, Metro nggak ada desanya ya. Nah, untuk yang Lampung Tengah dan Lampung Timur ya ini terkait dengan dana desa dan dak fisik ya. Dak fisik biasanya memang selalu menjelang akhir-akhir di bulan Juli ya Bapak sekalian ya. Jadi ya memang terkait dengan kegiatan lelang yang mungkin ya mungkin berakhir ya mendekati akhir-akhir bulan Juli ya itu. Tapi ya alhamdulillah kita semua nanti yang kemarin itu sudah bisa semua ya. Memang kuncinya di tahap 1. Kalau tahap 1 sudah salur misalnya, tahap 2-nya itu lebih ringan Bapak sekalian ya. Sebenarnya kalau tahap 1-nya yang nggak salur, tahap berikutnya kan nggak bisa salur. Yang dari dak fisik. Jadi terkait dengan penyaluran Bapak sekalian itu yang pertama. Yang kedua pada kesempatan kali ini yang paling utama dari kami adalah kami dari KPPN Metro ingin memberikan apresiasi kepada Bapak sekalian atas sinergi selama ini ya tahun 2022 ya terutama ya kemarin beberapa kegiatan yang sudah sama-sama kita selesaikan bersama ya terutama yang tadi ya dak fisik yang masih selalu kita pantau yang menjelang akhir-akhir dan alhamdulillah dengan sinergi bersama ini sudah kita tuntaskan dan kemarin tidak terjadi beberapa masalah ya semuanya ya alhamdulillah untuk terkait penyalurannya
sudah lancar. Oleh karena itu pada kesempatan kali inilah kami juga ingin berikan apresiasi, penghargaan untuk Bapak sekalian. Eee mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kembali ke semangat untuk kerjasama kita bersama untuk dari KPPN maupun dari pemerintah daerah. Kemudian juga kami juga ingin memberikan penghargaan untuk dari desa ya, desa yang sudah yang melaksanakan dana desa ini dengan baik dari beberapa kriteria, ambil dari Lampung Timur maupun Lampung Tengah. Ini salah satu upayanya nanti di desa yang terbaik ini ya tentunya kita akan bisa memberikan eee, laporan ya pada kantor pusat bahwa ada berapa dana desa yang sudah dilaksanakan dan sudah berhasil ini kita sampaikan bahwa ini bisa menjadi mungkin bisa menjadi contoh keberhasilan bagi tempat-tempat yang lain dan mungkin di provinsi lain juga karena selama tiap tahun selalu ada dari kita selalu disampaikan secara keseluruhan bahwa keberhasilan dari beberapa yang penyampaian terkait dan dana desa. Walaupun mungkin ada beberapa yang mungkin masih belum berhasil ya mungkin itu tapi upaya utamanya adalah dari penyampaian dana desa ini adalah untuk pembangunan desa. Nah, inilah salah satu upaya nanti keberhasilan itu harus kita sampaikan. Jadi ada keberhasilannya yang sudah dilaksanakan. Jadi itu ya yang menjadi concern kita. Jadi Bapak sekalian mungkin demikian ya dari 2 kegiatan itulah yang nantinya akan maksud dari kami untuk pada kesempatan kali ini. Yang pertama jalin sinergi dan kerjasama bersama. Yang kedua kami memberikan apresiasi untuk dari BPKAD maupun dari desa. Demikian dari saya, Bapak sekalian sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas berkenan hadirnya kesempatan kali ini. Mungkin ya nanti mohon maaf bila mungkin ada yang kurang-kurang dari penyelenggaraan kami di sini. Oke, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tejo telah memberikan sambutan pada kegiatan kita pagi hari ini. Selanjutnya, sesi pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Bank dari KPPN Metro yaitu Ibu Ellen Raduma. Kepada Ibu Ellen, disilakan. Terima kasih Mbak Arin. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Kepala BPKAD, baik dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur maupun dari Kota Metro. Terima kasih sudah hadir pada saat ini. Kemudian kami juga terima kasih untuk Bapak-Bapak dari desa ya yang sudah datang. Dan juga dari BUM BUMDes ya ada. BUMDes itu juga sudah datang. Ini adalah salah satu apresiasi kita bahwa Bapak-bapak sudah berusaha dengan baik untuk mengelola dana desa, dana transfer yang disampaikan. Ya. Kita masuk pada acara kita yang pertama adalah hari ini kita akan saya mohon izin untuk berdiri. Hari ini kita akan mengadakan forum group discussion penyaluran dana transfer. Sepertinya saya tidak terlalu perlu banyak ini ya, banyak menyampaikan segala sesuatu karena sebenarnya Bapak-bapak sudah sering ditatar ya sama DJPK ya Pak ya. Nah, kita perlu menyampaikan dari mana? Kita perlu menyampaikan beberapa hal yang karena memang untuk tahun ini itu adalah pertama kali hampir seluruh dana transfer itu akan disalurkan melalui KPPN. Jadi kalau ada kurang-kurang lebih-lebih kami semua juga mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya teman-teman dari BPKAD karena kita juga sama-sama lagi belajar. Apabila ada kendala tolong segera hubungi kami dari KPPN karena pertama untuk
seperti BOP ya, BOP POS maupun yang lain-lain yang masuk dalam kategori dana alokasi DAK non fisik dari mana Pak? BUMDes Lampung Tengah, monggo Pak. Kalau mau duduk di sini juga boleh. Ya. Oh, saya ibu loh Pak. Saya ibu. Oke. Ya. Yang paling penting adalah untuk dana alokasi non fisik itu adalah bapak-bapak dari BPKAD juga dari para dinasnya. Yang perlu diperhatikan adalah keberadaan rekening ya, jangan lupa beradaan rekening. Rekeningnya itu jangan sampai tidak aktif, diganti atau pindah sesuka hati. Juga untuk dana desa ya. Itu harus diperhatikan betul-betul karena apa? Nanti akan jadi retur. Padahal kalau kita retur itu panjang kali panjang ceritanya. Nah, sini saya agak melenceng. Kita masuk ya. Next, Mbak. 1. Penggunaan dan penyaluran dana alokasi umum tahun anggaran 2023. Next. Apa sih yang dipakai pada DAO sini? Ada 2, yaitu DAO yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAO yang ditentukan penggunaannya. Untuk DAO ini disesuaikan dengan program atau kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tergantung dari kebijaksanaan nasional tahun ini. Untuk tahun ini ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, enggak perlu nyatet Pak, nanti dikasih link tree-nya, siap. Kita baca juga ya. Bidang pekerjaan umum, bidang layanan umum, dukungan pendanaan kelurahan keuangan dan pengajian PPK. Kemudian digunakan untuk kegiatan yang fisik atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari bidang pendidikan. Kemudian digunakan untuk kegiatan fisik dan atau non fisik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dasar di bidang kesehatan. Kemudian juga digunakan untuk kegiatan fisik dan atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum. Lalu dukungan pendanaan kelurahan yang digunakan untuk memberi dukungan pendanaan kepada daerah, kabupaten, kota dalam memenuhi penganggaran bagi kelurahan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian dukungan pengajuan formasi P3K digunakan untuk pembayaran gaji pokok, terutama ini untuk gaji pokok ya, dan tunjangan melekat formasi PPPK pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023. Next. Untuk DAO yang tidak ditentukan penggunaannya, itu digunakan sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Penyalurannya adalah dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12. Ini biasanya buat gaji ya. Buat gaji dari 1/12 dari Pagu, alokasi di mana paling cepat hari kerja pertama untuk bulan Januari. Paling cepat hari kerja terakhir bulan sebelumnya untuk bulan Februari sampai bulan Desember. Ya, jadi ingat itu hari terakhir kita transfernya, bikin SPM-nya, SP2D-nya, biar nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa gajian tepat waktu. Ya kan? Dan saya bersyukur untuk wilayah KPPN Metro, ini karena tidak ada satu kabupaten kota pun yang mengalami pemotongan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Tidak ada yang mengalami pemotongan dan tidak ada yang mengalami penundaan, tidak ada yang mengalami hutang. Nah, itu saya sangat bangga. Jadi saya tidak perlu membaca berulang-ulang ke atas SK ataupun PMK karena Bapak dan Ibu sudah tertib. Terima kasih. Kemudian syarat salurnya apa sih DAO ini? Yaitu laporan belanja pegawai dengan rincian A. Realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNS. Kemudian realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan kepada PNS. C. Realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan kepada PPPK untuk guru dan non-guru.
dari pemerintah daerah paling lambat tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan. Bentuknya apa? Laporan belanja dimaksud merupakan realisasi belanja pegawai 2 bulan sebelumnya sebelum bulan penyaluran DAU yang bersangkutan. Next. Untuk DAU yang ditentukan penggunaannya, yaitu untuk apa aja? Yaitu DAU penggajian formasi PPPK, DAU pendanaan kelurahan, DAU bidang pendidikan, kemudian DAU bidang kesehatan. Terakhir adalah DAU bidang pekerjaan umum. Next. Penyaluran DAU penggajian formasi PPPK itu waktu penyalurannya untuk bulan April paling cepat tanggal 23 Mei. Mei dan Oktober paling cepat tanggal 23 bulan berikutnya. November dan Desember paling cepat tanggal 12 Desember dan paling lambat 2 hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir. Syarat salurnya untuk bulan April, laporan realisasi bulan April. Kemudian untuk yang Mei Oktober syarat salurnya adalah laporan realisasi yang disampaikan secara bulanan. Untuk November dan Desember syarat salurnya adalah laporan realisasi bulan November dan Desember. Tapi kadang-kadang ada aja perubahan di tengah jalan ya. Jadi kita sama-sama harus alert, harus siap sedia. Kemudian batas waktu penyampaian laporan realisasi pengangkatan dan pembayaran belanja pegawai PPPK formasi 2022 dan 2023 diangkat pada tahun anggaran 2023. Untuk April 7 Mei, untuk Mei Oktober tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan, untuk November dan Desember tanggal 7 Desember. Next. Untuk penyaluran DAU pendanaan kelurahan. Nah, untuk penyaluran DAU pendanaan kelurahan tahap 1 besarannya 50%. Waktu penyalurannya kapan? Waktu penyalurannya paling cepat bulan Februari. Kemudian syarat salurnya untuk tahap 1 adalah laporan rencana anggaran. Kemudian batas waktu penyampaian dokumen paling lambat 17 September. Untuk tahap 2 ya. Untuk yang kelurahan ini ya. Besarannya 50% juga, waktu penyalurannya April Oktober. Syarat salur laporan realisasi penyerapan tahap 1 minimal 75%, paling lambat tanggal 17 September. Penyaluran ini dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang disampaikan melewati tanggal 17 September, maka DAU tidak akan disalurkan. Dalam kata lain hangus. Jadi itu untuk perhatian ya Bapak-Bapak dari BPKAD harus melewati review APIP. Harusnya saya undang APIP hari ini ya. Baik nanti lain kali. Kemudian disalurkan maksimal sebesar pagu alokasi. Next. Untuk penyaluran DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, tahap 1 besarannya 30%. Waktu penyalurannya paling cepat Februari. Cara salur laporan rencana anggaran. Kemudian batas waktu penyampaian dokumen adalah 5 Februari sampai 30 Juni. Kemudian penyalurannya dalam hal dokumen persyaratan tahap 1 dan 2 disampaikan melewati batas waktu, maka besaran yang disalurkan akan dipotong sebesar 50%. Untuk tahap 2, besarannya 45%. Waktu penyalurannya kapan? Waktu penyalurannya adalah paling cepat April. Syarat salurnya adalah laporan realisasi penyerapan minimal tahap 1 50%. Kemudian batas waktu penyampaian adalah 5 April sampai 31 Agustus. Terakhir adalah tahap 3, besarannya 25%. Batas waktu penyaluran paling cepat Juli. Syarat salurnya adalah laporan realisasi penyerapan tahap 1 dan tahap 2 minimal 75%. Kemudian batas waktu penyampaian dokumen adalah 5 Juli sampai 5 Oktober. Dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang disampaikan melewati batas waktu 5 Oktober, maka DAU tahap tersebut tidak akan disalurkan atau hangus. Serem juga ternyata saya baru tahu kalau DAU ini serem ya Pak ya. Kemudian, tunggu saya bayang-bayang dulu Pak. Penyaluran dan dokumen persyaratan dilakukan terpisah untuk tiap bidang. Ya, itu berarti itu
Tapi saya salut ya untuk wilayah metro ini, KPPN Metro, kita tuh mulus-mulus aja, nggak ada potongan, nggak ada yang lain-lain, nggak ada yang lain-lain ya, karena sepertinya kalau ngelihat yang KPPN lain, waduh, potongan sekian sampai 3 tahap, berapa bulan? Ampun saya bilang, itu gimana orang bayar gaji, saya pikir gitu kan. Nah, ayo next Mbak. Nah, DAU bidang pendidik. Kebijakan pemotongan dan penundaan. Nah, ini Bapak saya bacakan tapi tolong jangan sampai sedih ya Pak ya mendengarnya ya. Pemotongan penyaluran TKD dapat dilakukan dalam hal kelebihan penyaluran, kemudian tunggakan pembayaran pinjaman daerah, pembayaran kembali atas pokok dan pembayaran bunga pinjaman PEN daerah, hibah daerah kepada DOB yang tidak dilaksanakan. Sebenarnya saya agak nanya nih, DOB ini apa Pak ya? Hah? Oh, kita nggak ada ya. Heeh. Apa? OTW ya Pak ya, Lampung Tenggara Baik. Tidak atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan, kebijakan pengamanan negara, pengembangan keuangan negara atas biaya yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau putusan peradilan, kemudian tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengalokasikan belanja wajib dalam APBD, kemudian tidak terpenuhinya kewajiban Pemda terkait penyesuaian tarif dan pengawasan DPRD. Kemudian pemenuhan kewajiban penyelesaian tunggakan pembayaran beasiswa pendidikan mahasiswa Papua. Oh, kita nggak ada. Kewajiban rekonsiliasi bagi daerah yang masih memiliki sisa DBH, SDA kehutanan, dana reboisasi. Kemudian yang ke-12 adalah pembebanan biaya kepada daerah induk atas penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum milik provinsi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat daerah baru yang seharusnya dibebankan kepada daerah baru. Waduh, ini banyak ya. Pembebanan belanja pegawai kepada daerah induk atas pembayaran belanja pegawai daerah baru yang seharusnya dibebankan kepada daerah baru dan atau pemenuhan kewajiban yang lain sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian penundaan penyaluran TKD dapat dilakukan dalam hal 1. Konfirmasi penerimaan TKDD berupa LKT dan LRT. Bapak LKT dan LRT-nya pernah telat? Jangan ya Pak ya. Kemudian laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH-DR. Ya. Kemudian penyampaian data informasi keuangan daerah secara langsung melalui SIKD. Udah jalan ya Pak ya SIKD-nya ya? Udah. SIKD ini tapi belum ya? SIPD ya? Oh SIPD, baiklah. Iya, ada juga. Bikin 2 berarti Bapak-Bapak ya? Oh gitu. Oh, baik. Terima kasih. Laporan rencana defisit APBD, laporan posisi kumulatif pinjaman daerah, pemberian saksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan atau pertambangan khusus, pemenuhan kewajiban Pemda dalam mengalokasikan belanja wajib dalam APBD, pemenuhan kewajiban Pemda terkait penyesuaian tarif dan pengawasan DPDRD. Ya. Pajak daerah ya Pak ya? Oh gitu. Ya. Pemenuhan kewajiban Pemda untuk menggunakan aplikasi SIKD. Belum ya Pak ya? Belum ya? Kenapa? Hah? Hah? Pelaporan ya? Udah pakai? Oh gitu, jadi pakai SIKD. Kalau di Lampung Tengah udah pakai Pak SIKD? SIPD? Oh makanya pakai SIKP ya? Baru perencanaan sama belanja. Oh siap. Kalau di Metro bagaimana Pak? Oh gitu.
Oh gitu. Belum pakai ya? Oh gitu. Terima kasih informasinya. LRA aja ya Pak ya. Tapi kalau untuk semuanya belum ya Pak ya. Siap. Kemudian penyalahgunaan wewenang oleh bupati atau wali kota terkait pelantikan dan atau penghentian kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ke-11 pemenuhan kewajiban dalam administratif lainnya ditetapkan dalam PMK penundaan DAU maksimal 40% dari pagu DAU bulanan. Next, Mbak. Layarnya kayak di freeze ya. Waduh, jangan gitu. Pak Tejo nanti malu-malu kucing, Pak. UP-nya belum cair ya. Oh, KPPN itu karpet merah, Pak. Udah? Ini ya, kita masuk ke kebijakan pengelolaan dana desa. Next, Mbak. Ya, yang pertama adalah dia pertama kali untuk pengaturan tata tertibnya yaitu pada PMK 190 tahun 2022, kemudian PMK 128 pada tahun 2023 ini. Kemudian salah satu kriteria KPM BLT Desa adalah keluarga miskin penerima jaringan sosial dari APBN yang terhenti. KPM BLT dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Kemudian apabila KPM BLT Desa meninggal dan tidak dapat penggantinya, Kades dapat melakukan perenggaman realisasi penyerapan BLT Desa sesuai dengan BLT Desa yang telah dibayarkan kepada KPM, serta mengenai penurunan realisasi jumlah KPM tersebut. Sisa BLT Desa yang disebabkan oleh penurunan KPM dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi desa, bidang kesehatan dan atau penguatan ketahanan pangan dan hewani. Next. Di PMK 128, pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19 berdasarkan surat dari bupati atau wali kota kepada kepala desa yang menyatakan bahwa desa dapat melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan mekanisme penganggaran yang berlaku. Hasil penyelesaian anggaran dilakukan pendanaan penanganan COVID-19 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi desa, bidang kesehatan dan atau penguatan ketahanan pangan dan hewani karena memang untuk tahun ini COVID itu sudah dianggap sebagai endemi, bukan lagi pandemi. Jadi dananya dialokasikan. Jangan galau Pak, mau duduk di mana? Ya. Ya. Akunya ditambah. Ya, next. Ya. Nah, ini yang perlu diingat, sanksi kepada desa. Pengenaan sanksi kepada desa dalam hal Kades atau perangkat desa melakukan penyalahgunaan wewenang ditetapkan sebagai tersangka.
Nah, saya memperhatikan ada beberapa desa memang sedang dalam proses ya, tapi tolong kalaupun ada proses, tolong informasikan kepada kita ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Desa ini tidak bisa, sebabnya apa? Surat aja ke kita karena kita akan ditanya oleh kantor pusat kita agar segera memberitahukan. Jadi jangan sampai kesalahan itu ada di apa? Ada di pemerintah daerahnya, dianggap tidak apa ya, tidak menyelesaikan pembayaran, padahal sedang bermasalah, ya kan? Ya itu yang harus betul-betul diingat. Kemudian penghentian penyaluran desa non-BLT dan penyaluran kembali yang telah dihentikan berdasarkan surat rekomendasi dari Kemendagri berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Next. Sanksi kepada pemerintah daerah. Nah, itu pengenaan sanksi kepada Pemda berupa penundaan DAU atau DBH dalam hal terdapat penyalahgunaan wewenang Bupati Wali Kota terkait pelantikan atau penghentian kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari Kemendagri. Penyaluran kembali DAU atau DBH yang ditunda dilaksanakan setelah DJPK menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari Kemendagri. Besaran penundaan penyaluran DAU atau DBH sebesar 3% dari jumlah penyaluran DAU atau DBH pada periode bersangkutan. Next, ada yang bertanya? Hati-hati loh, sekali lagi saya kalau bertanya, ada yang bertanya, nggak ada yang nanya, saya yang nanya nanti. Kemudian, realokasi selisih BLT desa yaitu menurut PMK 128, Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali selisih desa untuk BLT desa yang tidak disalurkan ke RKD kepada desa yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan permintaan penyaluran dari Bupati atau Wali Kota. Jadi kalau seandainya ada desa bermasalah, itu minta tolong kepada Bapak-Bapak, terutama dari BPKAD, memastikan bahwa ini nggak bisa disalurkan. Jadi ceritanya tuh terbuka aja, jangan ditahan-tahan. Soalnya ada akhirnya kan telat salur apa segala macam, itu nggak benar. Jadi langsung aja, mana yang mau ditahan dulu. Kalau seandainya, karena memang yang namanya keuangan negara itu kan kita harus tahu bahwa itu adalah uang rakyat ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu adalah uang rakyat, di mana kita itu memperhatikan betul pertanggungjawabannya bagaimana nanti. Jangan sekedar salur aja, ya. Harus juga benar. Nah, oleh karena itu apabila nanti kita menemukan bahwa ternyata itu kayaknya belum bisa ini untuk disalurkan ya, terutama untuk dana desa apa segala macam itu. Kalau memang belum bisa, tolong mintakan penundaan. Nanti nggak bakalan turun lagi. Enggak, begitu Bapak melakukan pembukaan penundaan itu akan segera bisa lagi. Mungkin memang ada waktunya lah ya, paling nggak sebulan. Tapi asal Bapak segera melakukan pengalokasian, pasti itu bisa. Pemberitahuan kepada kita pasti itu. Jadi tolong jangan di ini ya Pak ya, terutama untuk desa, jangan ditunda-tunda. Next, kita selisih desa untuk BLT desa yang disalurkan kembali digunakan untuk kegiatan prioritas. Untuk tahun kemarin seperti ini saya lihat Lampung Tengah yang melakukan pengalokasian prioritas ya. Untuk kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT desa, kegiatan penanganan stunting di desa, kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani dan atau kegiatan prioritas lainnya. Desa yang tidak melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat paling lambat tanggal 13 Mei, maka dana desa untuk BLT desa yang seharusnya dianggarkan tidak disalurkan ke RKD. Tapi saya minta terima kasih dulu untuk Lampung Tengah ya. Tangan dulu untuk Lampung Tengah. Lampung Tengah itu sudah melakukan pencairan dana desa untuk pertama 40 desa ya Pak ya. Nah, yang lainnya saya harap segera menyusul ya. Bapak-bapak terutama dari Lampung Timur. Ini nih. Yang tahun kemarin udah selesai lah Pak ceritanya. Kita udah tutup buku itu. Udah harus move on kata anak-anak muda sekarang. Harus move on katanya gitu. Nah, kan? Tapi kayaknya Metro nggak boleh ngomong Pak, soalnya nggak punya desa Pak.
Pemda dapat segera menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kembali selisih dana desa untuk BLT desa kepada KPA penyaluran yang ini adalah KPPN. Next, Mbak. Nah, kita masuk item baru yaitu DBH. DBH ini ada DBH SDA, sumber daya alam yaitu kehutanan, mineral, batu bara, minyak bumi, panas bumi, perikanan. Kemarin yang sudah salur itu adalah DBH SDA sama perikanan ya kalau nggak salah ya kemarin ya. SDA ya. PPH, migas ya, migas ya. Apa panas bumi ya Pak ya. Nah, sudah masuk. Yang pajak sama belum ya. Soalnya belum rekon kita ya. Kita belum rekon ya Pak ya. Ah, dosanya ya. Ingat loh, minggu depan terakhir. Hah? Pak, saya mau kasih aduan. Rekonnya belum selesai Pak. Rekonnya belum selesai. Inilah semua. Ya, iya belum selesai. Oh belajar, oh sip Pak. Biasanya lamanya itu lama di itu ya, peraturan-peraturannya. Iya memang biasa itu. Nah itu, iya makanya. Nah, terima kasih Pak. Biar segera minggu depan ini. Tapi yang paling penting itu sekarang rekon dulu ya Pak ya. Rekon pajak dulu ya. Rekon pajak. Next Mbak. Soalnya biasanya Lampung Timur untuk rekon pajak dia juara. Mana Bapaknya itu? Iya rekon pajak biasanya Lampung Timur juara. Bukan enggak Pak. Ada satu lagi Pak Budi ya. Nah itu kalau untuk rekon tuh Lampung Timur. Gak apa-apa Pak. Yang penting saya di meja saya udah cepet itu Pak. Terima kasih. Kemudian dana bagi hasil adalah pengertian DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu, kinerja tertentu kepada daerah. Kemudian memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, mengurangi dampak eksternalitas negatif akibat eksploitasi daripada SDA. Kemudian prinsip pengolahan by origin tergantung dari kabupaten mana, tempat mana, kemudian memperhatikan eksternalitas negatif yang terdampak, jadi bukan cuma daerah yang bersangkutan, tapi juga daerah yang terdampak, kemudian memperhatikan kinerja daerah. Terdiri atas formula 90% dan alokasi kinerja 10%, DBH SDA kinerja pemeliharaan lingkungan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup, IKLH, dan yang bersumber dari Kementerian KLH. DBH pajak kinerja optimalisasi penerimaan negara, skor kepatuhan penyampaian berita acara rekonsiliasi pajak. Nah ini ya Pak ya. Soalnya surat itu sudah turun, apabila Bapak terlambat nanti ada penundaan. Oke? Yes, Mbak. Soalnya kebetulan untuk rekon ini antara pajak dengan BPKD masing-masing punya surat cinta masa lalu. Dua-duanya kan ya. Pakai catatan kaki ya Pak ya. Pas kita rekon jadi mohon segera diselesaikan. Saya perhatikan kemarin memang masih ada beberapa yang apa? Yang catatan masa lalunya itu belum selesai. Ya, catatan ada yang double, ada yang salah bayar, ada yang kelebihan bayar. Monggo didiskusikan dengan KPPN dan KPP agar kita tuh bisa ambil jalan tengahnya apa. Untuk seperti kemarin Metro ya Pak ya, ada yang kelebihan bayar. Nah itu kan nggak bisa ditemuin ya Mbak ya. Nah itu akhirnya gimana itu? Metro. Ya. Pernyataan yang diketahui pengguna anggaran dan sekda Bu gitu. Jadi tapi nanti kelanjutannya di follow up kembali Bu. Tapi sepertinya sudah ada jalannya gitu. Tinggal penyelesaiannya aja. Dan untuk yang sisanya kan dari ada beberapa OPD juga yang kemarin masih selisih. Tapi menurut konfirmasi dari KPP untuk OPD lain sudah clear.
itu tinggal punya Satpol PP saja, Bu. Tanya sudah 1, kira-kira kapan bisa itu rekonnya? Ya, terima kasih. Kemudian untuk Lampung Timur, kayaknya Lampung Timur tidak pernah. Lampung Tengah gimana? Lampung Timur kayaknya nggak masalah Pak, karena dia sudah tertib. Oh enggak, untuk rekon tidak bermasalah. Ya Pak ya, kalau dana desa ada yang bermasalah, ada yang enggak. Ya Pak ya. Nah, kenapa Pak? Iya. Gimana Lampung Tengah Pak? Mm-mm. Mm-mm. Ya, sudah apa tuh namanya? Tapi saya dengar ada ini catatan cinta masa lalunya dengan KPP. Bagaimana itu? Sudah selesai. Yang apa? Komitmen yang semester sebelumnya. Enggak boleh garis besarnya clear, Pak. Harus sudah clear. Soalnya kalau garis besarnya clear, KPP nggak mau tanda tangan. Itu paling salahnya kan, Pak. Jadi harus clear. Enggak ada kisah garis besarnya clear. Oh, sudah sampai bulan Desember. Tapi bulan Desember GU doang itu belum selesai bulan Desember namanya, Pak. Ya. Belum. Itu namanya kita belum bisa rekon. Kalau untuk rekon semester yang sekarang ini, yang bulan Februari, itu harus selesai semester 2. Catatan semester 1 sudah harus selesai juga. Itu diingat ya Pak ya, tolong. Soalnya nanti paling lambat, jangan dibilang akhir Februari terakhir. Karena apa? Untuk sampai ke akhir Februari, saya KPPN punya waktu 5 hari kerja untuk memproses. Ya, itu dengan baik-baik ya Pak ya. 5 hari kerja ke belakang untuk proses dari hari terakhir dari tanggal bulan Februari. Jadi saya tidak mau dibangunin tengah malam cuman untuk koreksi. Ya, oke? Makasih ya Pak. Lanjut. Hah? Tapi jantung saya pot-potan Pak, bener. Saya nggak bisa tidur, sampai pagi saya jadi nggak bisa tidur. Ini masuk enggak, ini masuk enggak, ini masuk enggak. Coba kan? Amin. Hitung-hitung apa kalau salatnya orang muslim kalau tengah malam apa? Tahajud. Tahajud rekor pajak. Waduh. Amin. Doain saya ya Pak ya. Doain saya ya Pak ya. Kebijakan pengalokasian DBH. Yaitu Undang-Undang 33 tahun 2004 yang telah diperbaikan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Penerimaan negara yang dibagi hasilkan berdasarkan perkiraan realisasi tahun sebelumnya, kemudian dibagi hasilkan kepada 1. Daerah penghasil, 2. Daerah pengelola, 3. Daerah perbatasan langsung dengan daerah penghasil, itu yang terdampak, kemudian daerah lainnya dalam satu provinsi. Ya. Kemudian formulasi, nah ini formulasi dihitung berdasarkan alokasi formula berdasarkan proporsi tertentu dengan bobot 90%, kemudian alokasi kinerja dengan bobot 10%, proposal DBHCTH sebesar 3%. Next. Nah, kayaknya ini Bapak-bapak baca sendiri ya. Kabupaten apa segala macam ini tolong dibaca sendiri. Matrikulasinya. Lanjut, Mbak. Terima kasih. Tunggu. Nah, selain kita masuk dana desa, DBH, ada yang baru, tapi kebetulan saya belum punya PowerPoint-nya adalah dana bagi hasil non fisik ya. Itu nanti macamnya banyak sekali. Saya memperhatikan itulah yang saya pada pertama kali kita mau melakukan saya menyampaikan materi tadi bahwa yang paling pertama itu adalah rekening. Ya, rekening. Jangan sampai salah rekening. Untuk BOS kemarin itu saya sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Ya, kemarin sudah kita ngobrol di sini dengan Dinas Pendidikan. Itu bagaimananya bahwa rekening itu jangan sampai berubah. Ada yang konyol malahan ada yang rekeningnya dia buka baru, dia tutup, banknya salah nutup. Ya kan?
Jadi kan pusing kita nih yang ini. Iya yang tutup yang baru. Jadi kalau bisa tuh, iya kan? Jadi seharusnya yang nggak masuk daftar supplier itu malah dia tutup, yang nggak masuk malah dia biarin kebuka. Nah, gitu ya. Jadi mohon koordinasi betul dengan banknya masing-masing. Hal ini kejadian juga untuk desa ya, desa. Bapak-bapak yang baik hati terutama dari desa nanti sama desa-desa teman-temannya tolong dibilangin jangan sembarangan ganti rekening ya. Jangan sembarangan ganti rekening. Karena apa? Karena rekening itu nanti kalau Bapak ganti seenaknya, ah orang saya yang kepala desa ya karena saya lah ganti ini kayak apa. Jangan, karena apa? Nanti kalau masuknya ke rekening yang lama, kayak mana? Bapak mau pertanggungjawabannya bagaimana? Ya. Jadi pertama, yang sudah terdaftar rekening jangan rubah-rubah, ya. Kemudian kalaupun rubah itu harus ngobrol dulu dengan orang KPPN agar kita ganti dulu database-nya baru bisa. Dan pastikan di bank itu posisinya aktif. Jangan karena terlalu semangat untuk membangun desa dienolkan. Akhirnya rekeningnya jadi apa Pak namanya? Dormen. Aduh pusing kepala saya. Ya, jangan sampai dormen. Karena apa? Nanti ya mental uangnya. Padahal kalau dia sudah masuk retur, itu coba bayangin. Saya dapat pemberitahuan dari aplikasi dari harusnya Bapak masuk hari ini, 3 hari kemudian, 2 hari lah, pahit-pahit 2 hari. Kemudian saya bikin surat. Ketek. Sampailah kepala BPKAD. Turun. Seminggu. Jawabannya, konfirmasi ke bank. Berapa lama? Itu yang harus dimakan waktunya. Ya, jadi tolong. Yang berikut akan masuk adalah dana alokasi khusus non fisik puskesmas. Diingat baik-baik, untuk puskesmas ini jangan nyalain orang KPPN atau orang keuangan ya Pak ya. Yang minta orang kesehatan masuk BNI. Ya, kalau mau nego, mau ngomel, tolong ke Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi itu harus diingat baik-baik ya Bu. Soalnya saya dengar ada beberapa Pemda yang sudah mulai protes. Karena Pemda kan biasanya dia maunya ke BPD-nya masing-masing. Yes, kita sih mengerti ya, cuman kan polisinya polisi dari kementeriannya. Jadi kalau mau protes silahkan protes ke kementerian, jangan ke KPPN. Soalnya udah ada yang demonya ke KPPN, kan pusing kita orang KPPN. Oke? Ya, siap. Sebelumnya saya ucapkan tabik pun. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tabik punnya harusnya di depan ya Pak ya. Betul, saya lupa. Terlalu besti ya Pak ya. Ya itulah korban anak ABG. Terima kasih Bapak-bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini sudah mendengarkan. Tolong komitmennya nanti untuk pada saat kita selama tahun 2023 melakukan penyaluran dana desa, dana transfer, semuanya yang termasuk dalam dana transfer, kerjasama kita baik, tolong komunikasi dengan baik. Yang pasti saya harapkan tidak injury time ya Pak ya. Bapak jangan langsung nunduk begitu saya bilang injury time Pak. Tolong jangan injury time. Ya Pak ya, Pak Angga juga ya. Jangan injury time ya Pak ya. Jangan mepet. Karena apa? Jangan, cukup anak SMA mana kuliah aja lah mau ujian boleh SKS kita kerja jangan. Soalnya yang meriksa itu mabuk Pak, gitu. Yang meriksa itu kan mabuk. Bapak kan oh jadi peralihan ya Pak ya. Baiklah. Tapi kalau bisa tuh kerja itu apa ya kita tuh continue gitu. Jangan sampai ditumpuk dulu. Terutama nanti ya Pak dari desa. Kadang-kadang desa ini aduh lama masuknya ya. Nah itu saya minta tolong desanya cepet. Kebetulan bapak-bapak kan yang termasuk desa yang bagus-bagus nih yang datang ke sini ya Ibu ya. Nah, diusahakan, ditularkan cepet masuknya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Misi.
Terima kasih Bu Ellen. Materi yang disampaikan buat melek ya Bapak. Mungkin tadi sedikit, oh ya Pak, karena semoga apa yang disampaikan dari narasumber tadi, itu kan tadi ada pembahasan sedikit ke belakang, ada yang mungkin kalau ada masalah itu bisa sesegera mungkin kita hindari dan tidak kita temui kendala lagi di penyaluran 2023 dan semoga penyaluran yang baru terkait DBH, DAU, dana alokasi umum yang lain bisa lancar di wilayah Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Baiklah, masuk ke acara yang terakhir tapi ditunggu-tunggu. Penyampaian penghargaan dari KPPN Metro terkait kinerja dari kabupaten terkait pengelolaan dana transfer dan dana desa di tahun 2022. Saya akan membacakan yang pertama, peraih penghargaan kategori pengelola dana transfer periode Januari sampai Desember 2022 yang disalurkan melalui KPPN Metro. Peringkat pertama, tepuk tangannya ya Bapak Ibu ya, BPKAD Kota Metro dengan nilai 90,26. Mungkin oh iya. Komponen penilaian ini kita ada masing-masing persentase ya Bapak Ibu dari penyaluran dak fisik, dana desa, dan dana non fisik, rekon pajak, konsolidasi, dan dengan masing-masing komponen tersebut memiliki bobot. Peringkat kedua, BPKAD Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai 87,19. Selanjutnya peringkat ketiga, BPKAD Kabupaten Lampung Timur dengan nilai tipis ya 86,66. Selamat. Kita langsung saja satu kategori kita langsung menyerahkan penghargaan ya Bapak Ibu. Di panggung aja langsung ya Mbak ya, mungkin urutannya dari sebelah kanan, peringkat 1. Ya? Oh mau di sana Bu? Balik. Oh agar, oh iya. Biar angle fotonya beda Pak, ada request kita di sana ya Pak ya. Silakan diarahkan oleh Soalnya panitia di ini panggung. ada komponen dana desa itu yang menyebabkan agak nilainya jadi agak turun. Hah? Saya berdoa. Peringkat pertama kepada BPKAD Kota Metro. Selamat. Yang kedua, akan diserahkan penghargaan kepada BPKAD Kabupaten Lampung Tengah. Selamat. Untuk peringkat ketiga, BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 86,6. Selamat. Foto bersama ya Pak ya. Pak Tejo di tengah. Oke. Styrofoam gantungan kunci ya Pak? Kunci mobil ke kantor. Selamat. Cukup, terima kasih. Mungkin Pak Tejo kami mohon kesediaannya di situ aja ya Pak ya daripada bolak-balik.
Selanjutnya pengelolaan dana desa periode Januari sampai Desember 2022. Peringkat pertama, Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai 59,6. Peringkat kedua, Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur dengan nilai tipis 59,31. Ini komponennya terkait pengalokasian BLT, peningkatan status desa, dan kontribusi PAD BUMDes. Selamat atas peringkat pertama. Tahan, senyum. Selamat sekali lagi untuk selanjutnya. Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur. Foto bersama. Terima kasih. Selanjutnya, penghargaan kepada desa ya, langsung ya Bapak Ibu. Pengelola dana desa periode Januari sampai Desember 2022 di wilayah Kabupaten Lampung Tengah diterima oleh Desa Kota Gajah dengan nilai 67,09. Selanjutnya, pengelola dana desa periode Januari sampai Desember 2022 wilayah Kabupaten Lampung Timur, Desa Purwodadi Mekar dengan nilai 67,01. Dimohon kesediaannya untuk menerima penghargaan. Di masing-masing jadi peringkat teratas ya di masing-masing kabupaten. Kita foto bersama dulu bertiga. Oke, terima kasih. Penghargaan kategori selanjutnya yaitu pengelola BUMDes ya Bapak Ibu. Pengelola BUMDes periode Januari Desember 2022 terbaik di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Jatuh kepada Desa Sri Purnomo, Kecamatan Kalirejo. Pengelola BUMDes periode Januari Desember 2022 di Kabupaten Lampung Timur terbaik Desa Siraman. Yeah. Kepada penerima kita mohon untuk ke depan. BUMDes. Sudah BUMDes.
Baik, terima kasih dengan kesediaannya Pak Tejo untuk kembali. Sekali lagi selamat dan semangat. Terima kasih atas kinerja di tahun 2022. Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Semoga mendapatkan hasil yang lebih baik di tahun 2023. Baiklah, berarti tadi sudah menginjak acara kita yang terakhir ya Bapak Ibu. Saya kasih satu pantun aja deh kalau tadi Bapak Ibu udah dikasih penghargaan. Mungkin siapa tahu nanti ditraktir sama lampunya nggak? Ya, Pak ya. Baiklah. Ini kalau dari saya cuma dikasih pantun tapi semoga terkenang. Pagi-pagi pergi ke kota, perginya untuk membeli coklat. Demikian forum diskusi kita, semoga membawa manfaat. Demikian kegiatan hari ini atas nama segenap panitia KPPN Metro, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih pula kami ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu di dalam kesibukannya telah meluangkan waktu dan segenap pikiran. Mohon maaf apabila selama berlangsungnya kegiatan maupun persiapan terdapat kekurangan dan kekhilafan jalannya acara. Saya tutup kegiatan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak Ibu mungkin tadi ada yang dokumentasi bersama belum ya? Karena ini